dari kitab Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Berhargalah di mata Tuhan kematian seorang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Ialah syukur
akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau dan engkau tidak mendapat bagian dalam engkau. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para pengurus stasi, rukun, pengantar, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Ada yang bawa bekal? Tidak ada. Puasa, yakin, berarti pastor tidak akan lagi menemukan di laci-laci minuman. Jadi yang dulu di laci-laci itu ya minumannya nanti. Tidak ada yang bawa bekal, betul? Tidak ada. Iya, bekal di pastoran nanti bilang. Nah, kalau begitu pastor mau berikan bekal. Pada perayaan Kamis Putih, pastor cepat saja ya, karena kita kalau malam Paskah baru agak lama supaya kita punya tenaga. Ya betul, saya suruh sini cepat ya. Dalam kitab Keluaran dan juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama sama-sama berbicara tentang Paskah. Paskah dalam kitab Keluaran adalah Paskah orang-orang Yahudi. Sedangkan dalam 1 Korintus dikisahkan tentang Paskah orang Kristen di dalam Yesus. Jadi bukan babi. Dan dimakan bersama di dalam keluarga. Dan Allah yang menyelamatkan lewat di depan rumah-rumah orang Israel ketika melihat ada darah yang menandai pintu-pintu rumah mereka. Kristuslah yang dicurahkan, darah Tuhanlah yang ditumpahkan bagi kita umat manusia yang beriman. Kita percaya dengan pencurahan Roh Kudus, dengan kata-kata institusi
yang dikatakan oleh imam di dalam Roh Kudus, inilah tubuhku dan inilah darahku. Kristus sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi. Kristus sungguh hadir dan satu di dalam diri kita dalam komuni kudus yang menyatukan dan menguatkan kita semua. Tidak hanya itu, kita mengagungkan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Tanda Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tanda Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita. Di
Ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup, dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih, sebagaimana teladan cinta kasih yang telah dihadirkan sendiri oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga rahmat imamat yang dikaruniakan kepada mereka memampukan mereka untuk melaksanakan tugas suci yang luhur ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita akibat bencana alam atau karena sakit, ya Bapa, semoga saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan karena sakit dimampukan untuk sungguh-sungguh tabah dan mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus Tuhan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hadirlah